hadirat yang dimuliakan Allah. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang diinginkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sangat mulia. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah pada bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita, yang mana ayat itu memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persisnya pada tahun kedua Hijriyah. Jadi 13 tahun Nabi kita menyiarkan agama di Mekah, tidak ada salawat. Orang belum kenal salawat, belum tahu salawat. Nabi hijrah ke Madinah, setahun di Madinah, belum tahu salawat. 2 tahun Nabi tinggal di Madinah, tepatnya bulan Sya'ban, turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Nah, dari itulah timbul perintah kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini kadang disebut Syahrus Salah, bulan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama kita menganjurkan setiap bulan Sya'ban itu ditingkatkan salawat kepada Nabi daripada bulan-bulan biasa, karena ini bulan salawat namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama kita menjelaskan kenapa kita disuruh bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Ini perintah Allah. Bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Kenapa kita disuruh bersalawat? Salawat itu artinya, ya Allah, rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya. Allah, rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu arti salawat. Rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah merahmati Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad itu adalah ainur rahmah, sumbernya rahmat. Kita disuruh memintakan lawan Allah, rahmat lawan untuk Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini pembawa rahmat, sumbernya rahmat. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita disuruh bersalawat itu sebagai balas kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita balas kebaikan untuk Nabi Muhammad yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Artinya kita dengan bersalawat itu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Nabi Muhammad itu sangat baik kepada kami, balaskanlah kebaikan beliau itu untuk Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan kita agar tahu jasa. Jangan jadi orang yang lupa jasa. Jangan jadi orang yang lupa jasa. Jasa Nabi kita
kepada kita luar biasa. Allah suruh kita membalas jasa itu. Kayak apa cara membalasnya? Kada kau membalas. Karena kada kau membalas, serahkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kebaikan apapun untuk Nabi Muhammad yang telah berjasa banyak kepada kami. Itu maksud salawat. Jadi bukan kita mendoakan Nabi, bukan kita minta rahmat untuk Nabi, salawat itu. Tapi salawat itu artinya adalah intinya pengakuan kita kepada Allah bahwa Nabi Muhammad sangat berjasa kepada kami. Berikanlah segala macam kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kada bersalawat, kurang salawat, ini manusia, bahasa kami itu kada tahu dibahasa. Orang-orang yang kada bersalawat lawan Nabi atau kurang salawat kepada Nabi, ini manusia-manusia yang tidak tahu jasa. Kalau orang mengerti dengan jasa, betapa besar jasa Rasulullah kepada kita, mesti banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Nabi kepada kita? Maka sampai kita disuruh selalu agar Allah balas kebaikan Nabi Muhammad. Apa jasa Nabi kepada kita? Banyak jasa Nabi. Setiap sembahyang 5 waktu, setiap sembahyang 5 waktu, Nabi kita berdoa, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Itu pengakuan dari Nabi. Ujar Nabi, setiap kali aku sembahyang fardu, aku doakan umatku kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, siapa ada orang yang tiap sembahyang mendoakan kita? Ya kayaknya kada doa Nabi itu kayak apa kita nih jadinya? Dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan, banyaknya dosa yang kita perbuat, andai kata kada ada doa Nabi tiap waktu itu, kita belum tahu nasib kita apakah masih ada di muka bumi ini atau sudah hilang. Setiap waktu Nabi berdoa, Allahumma ghfir li ummati, ya Allah ampuni umatku, baik yang lalu, yang belakangan, dosa-dosa mereka yang nampak, dosa mereka yang tersembunyi, ampuni dosa mereka. Jadi kita ini dapat ampunan Allah karena doa Nabi kita. Karena doa Nabi kita. Orang tua kita, abah mama kita, amun tiap waktu mendoakan kita. Guru kita, amun tiap waktu mendoakan kita. Nah, Nabi kita ini tiap waktu mendoakan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu kebaikan Nabi kepada kita yang kita kadang pernah membayangkan. Belum lagi di alam akhirat, bagaimana perhatian Nabi kepada kita. Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, ulun beri syafaat di akhirat nanti. Ya Nabi, sa'af'al, engkau aku beri syafaat nanti di akhirat. Lalu ujar Anas bin Malik, di mana kena ulun mencari pian di akhirat? Akhirat itu kan luas, di mana pian begana? Ujar Rasulullah, cari aku di akhirat itu pertama, aku cari di titian Siratal Mustaqim. Kalau di situ kada terdapat aku, ujar Nabi, di akhirat kena cari aku di timbangan amal. Kalau di situ kada terdapat aku, cari aku di telaga. Telaga Nabi ada di padang mahsyar itu. Aku ujar Nabi kada jauh daripada 3 tempat itu. Telaga di mana orang-orang kehausan diberi minum oleh Nabi SAW, atau di timbangan amal,
atau di Sirat di Titian. Karena 3 tempat ini yang paling rawan bagi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap kali umat Nabi Muhammad itu menyeberang Siratal Mustaqim menuju surga, di bawahnya neraka Jahanam, itu diantar oleh Nabi kita. Diantar oleh Nabi kita. Diantar. Setiap kali kita ditimbang amal, Nabi kita menyaksikan malaikat menimbang amal kita. Apabila amal kita kurang yang baik, diberi syafaat oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada satu manusia pun yang lebih baik kepada kita melebihi kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ragu, mesti diyakini bahwa tidak ada manusia yang lebih baik kepadaku melebihi kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijadikan satu keyakinan. Jangan sampai ada kita mengakui ada selain Nabi Muhammad yang lebih baik kepada kita. Siapa yang paling sayang kepada kita, baik dunia maupun akhirat? Abah, salah. Mama, salah. Guru, makin salah. Yang paling sayang kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Jangan sampai ini dirubah. Jangan sampai tak sayang abah, mama, guru, kawan. Jadi bulatkan dalam hati kita bahwa yang paling sayang kepadaku, paling kasihan kepadaku, paling cinta kepadaku di antara seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat, siapapun yang kita dekati, lari. Di akhirat, di padang mahsyar, waktu ada guru tolong ya guru, aku kan belum tahu nasibku kayak apa. Di akhir itu semua lari daripada kita. Kita minta bantuan ke abah kita, abah lari. Ini Quran yang menceritakan. Kita datang kepada ibu kita lari meninggalkan kita. Kita datang kepada saudara kita, laki, bini, semua menjauh daripada kita. Tidak akan bisa satupun yang menolong kita. Yang pertama bisa menolong kita itu di akhirat adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah Nabi kita bisa menolong kita, baru dikasihkan Allah syafaat kepada para wali, kepada para nabi-nabi yang lain, kepada para ulama, pada orang-orang saleh lainnya. Nah, jadi kita mesti bulat dalam hati kita bahwa tidak ada manusia yang sayang kepadaku melebihi sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita perbanyak salawat kepada Nabi. Kita perbanyak salawat kepada Nabi sebagai bukti kita tahu bahwa orang yang paling berjasa denganku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, perkumpulan ini, Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita barakah, Allah berikan kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wal afu minkum wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.